teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Nah, Gimana kabarnya loh saya ini? sip, baik. Sukacita kayaknya loh saya ini Iya ya. jelas. Nah, Ya. 1 minggu ini tidak terasa loh ya. Sekarang ini sudah minggu lagi. Iya. Nah, tentunya kita semua bersukacita. Anak-anak di rumah juga sukacita loh. Mereka semua taat, setia untuk beribadah meskipun di rumah. Iya, kalau mau memuji Tuhan, pastinya hati harus penuh sukacita iya, ya loh ya. Iya, seperti anak-anak itu. Ya, Iya. sukacita semua. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan dengan pujian. Selamat pagi Tuhan, kuucap terima kasih. Bagi Tuhan Ucap terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, kuucap terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, kuucap terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Nah, adik-adik kita tetap berdiri. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Ayo kita berdoa ya, So ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama Tuhan untuk beribadah. Tuhan, meskipun kami dan anak-anak kami beribadah di rumah, tetapi kami sungguh bersyukur dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk ibadah sekolah minggu ini, mulai dari awal hingga akhir, sehingga ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo Lause. Halo Fania. Kamu bawa apa sih Fania? Ini bantal Lause. Bantal, kok mirip donat ya? Iya. Terus sini coba Lose lihat. Wah, persis ya. Wah, ini buat Lose dah? Iya. Waduh, ya, terima kasih kasih ya ya, Fania. Sama. Iya. Enak Ngomong-ngomong, ini. kamu suka tak sama kue donat Fania? Iya, suka sekali Lose Lause. ini suka ya? Suka, ini adalah kue favoritnya loh, seeni Oh loh. iya, adik-adik yang di rumah Juga pasti senang. banyak yang seneng ya sama kue donat ya, Senang. Mak. Lose ini, Lose ini, Lose kok ingat ya, ada lagu yang kata-katanya bilang Mirip. kalau hidup hati kita tanpa Yesus itu seperti donat, tengahnya bolong. Nah, aku nggak suka aku, itu kok hati yang hampa itu. Iya, Nggak ya. seperti donat ini ya. Ya,
Ayo kita ajak adik-adik yang di rumah nyanyikan Hidup Tanpa Yesus Hatinya Seperti donat. donat. Tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hatimu kosong. Yesus sudah datang dari surga, dari surga, dari surga. Yesus sudah datang dari surga untuk mengisi hati yang kosong. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hatimu kosong. Yesus sudah datang dari surga, dari surga, dari surga. Yesus sudah datang dari surga untuk mengisi hati yang kosong. Lause, sebenarnya saya tuh lagi sedih, Lause. Loh, kenapa toh kok sedih Fania? Sini cerita sama lo, tatar dulu. Kenapa? Kenapa? Lause, sekolah online itu susah, nggak enak, bingung-bingung sendiri, Lause. Wah, bingung sendiri. Tapi itu untuk kebaikan kamu juga, Fania. Sebenarnya ini kan masa pandemi, nggak boleh kumpul-kumpul sama teman-teman. Itu kan untuk kebaikan kita. Iya, harus semangat gembira, ya. sukacita. Oh, kalau perlu habis sebelum belajar, sebelum mau ngikuti sekolah online harus berdoa dulu. Fania sudah berdoa? Ya, sudah, Oh Lause. iya, kalau gitu harus semangat. Kadang juga tidak. Oh gitu, jangan lupa berdoa, harus semangat, minta semangat dari Tuhan, ya. Jadi anak itu harus sukacita, Iya. bahagia, karena hati yang gembira itu adalah obat kita. Iya, ada lagunya loh, Luse, Ada ya. ya, iya, iya, Kalau iya. hati kita sukacita, tubuh kita juga sehat. Sehat, Ya, yuk iya. kita ajak adik-adik kita yang di rumah mau nyanyikan Hati yang Gembira Adalah Obat. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Anak
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita mau dengar sama-sama firman Tuhan berikut yang disampaikan oleh Roselina. Selamat pagi anak-anak yang dicintai Tuhan. Apa kabarnya? Wah, luar biasa ya. Kasih setia Tuhan, pertolongannya yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita jumpa lagi di dalam ibadah Sekolah Minggu Taman Firdaus 9 Mei 2021. Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa memohon pimpinan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semuanya semata-mata anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan Tuhan mau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapkan Alkitabmu. Mari kita buka bersama-sama. Hari ini tema kita ialah kemuliaan Tuhan. Apa artinya? Kita buka bersama-sama di dalam kitab Ester. Pasalnya yang ke-6. Ester 6. Apa yang terjadi di dalam Ester 6 ini? Anak-anak yang dicintai Tuhan, suatu malam ada seorang raja, yaitu Raja Ahasiweros. Anak-anak pernah mengalami apa yang seperti dia alami? Raja Ahasiweros ini nggak bisa tidur, anak-anak. Hatinya galau, dia susah tidur, sudah bolak-balik ke kanan ke kiri gitu ya. Melek merem, tetap nggak bisa tidur. Sampai akhirnya dia panggil pengawal-pengawalnya. Lalu Raja Ahasiweros berkata demikian, "Para pengawalku, bacakan aku kitab sejarah." Wah, namanya pengawal taat perintah rajanya, yaitu Raja Ahasiweros. Dia buka kitab sejarah. Lalu ketika dibaca, tiba pada satu bagian yang dibacakan bahwa dulu pernah terjadi yang namanya Mordekai itu memberitahukan kepada raja bahwa ada dua orang, yaitu Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, itu berikhtiar mau membunuh Raja Ahasiweros. Mereka berdua ini, Bigtan dan Teres, mau punya rencana membunuh Ahasiweros, tapi tidak terjadi itu semua. Lalu Raja Ahasiweros berkata demikian, apakah dicatat di dalam buku sejarah itu bahwa raja pada waktu itu sudah memberikan atau menganugerahkan kehormatan dan kebesaran kepada Mordekai? Pengawalnya menjawab, belum tuanku Baginda Raja. Pada waktu itu raja belum memberikan, belum menganugerahkan kehormatan dan kebesaran kepada Mordekai. Lalu si raja berkata, siapa yang ada di pelataran? Pengawalnya berkata, ada si Haman raja, panggil dia masuk ke kamarku ini.
Nah, si Hamannya masuk ke kamar. Lalu Raja Ahasiweros bertanya kepada si Haman, Haman, kalau raja ingin memberikan kehormatan dan kebesaran kepada seseorang, apa yang harus aku lakukan? Dengan liciknya anak-anak yang dikasihi Tuhan, Haman yang semula ingin menyulakan, jadi menggantung Mordekai ke sebuah tiang yang dia buat. Dia berpikir pada waktu itu dan dia berkata ke dalam hatinya, ih, siapa ya raja mau memberikan anugerah itu kepada seseorang yang lebih daripada aku? Kupikir, tentunya kehormatan dan kebesaran itu akan raja berikan kepadaku. Anak-anak perhatikan, dengan sombongnya Haman berkata demikian, berpikir demikian di dalam pikiran dan hatinya. Dia pikir dia yang akan dapatkan kehormatan dan kebesaran itu. Sehingga dia berkata sekali lagi dengan liciknya, Tuanku Raja, menurutku ambil pakaian kebesaran raja. Lalu siapkan kuda-kuda. Ya, siapkan kuda-kuda. Digiring, diarak, dikeliling kota, dipakein mahkota. Nah, itu raja yang harus raja lakukan terhadap orang yang akan raja berikan kehormatan dan kebesaran. Lalu Raja Ahasiweros berkata, sip, oke, lakukan seperti apa yang kau katakan, harus tepat, tidak ada yang bisa dilalaikan. Satu pun jangan sampai engkau lalaikan dari apa yang kau katakan. Dan kehormatan kebesaran itu, kata si Raja Ahasiweros, aku berikan kepada Mordekai. Kata si Haman. Anak-anak yang terjadi apa? Kecelek dia. Tapi apa yang sudah dia katakan, tetap dia harus lakukan. Dan Mordekai dipanggil oleh raja untuk menghadap dia. Haman melakukannya persis seperti apa yang dia katakan. Dia ambil pakaian kebesaran raja, dia pakaikan kepada Mordekai, lalu disiapkan kuda. Mordekai naik di atas kuda, diberikan mahkota kerajaan, dan Mordekai diarak keliling kota. Dan dikatakan, begitulah dilakukan kepada orang yang mendapatkan kehormatan dan kebesaran dari raja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah itu apa yang terjadi dengan Haman? Haman pulang ke rumahnya dengan hati yang sedih. Karena dia pikir kehormatan dan kebesaran itu raja berikan kepadanya, kepada Haman. Tapi ternyata seperti tadi yang Loselina bilang, Haman kecelek. Ternyata kebesaran dan kehormatan itu tidak diberikan kepada dia, melainkan diberikan kepada Mordekai, orang Yahudi yang pernah menyampaikan informasi kepada raja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ester pasal 6 ini? Kalau kita belajar tentang Mordekai, Allah itu melakukan yang tepat. Allah itu memberikan ganjaran atau memberikan anugerah itu tepat pada waktunya. Tuhan berkata kepada setiap kita, Tuhan itu akan meninggikan orang benar dan merendahkan orang yang sombong.
Bagaimana dengan kita anak-anak? Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, kita jangan seperti Haman yang sombong, yang dia pikir, dia rasa bahwa kehormatan itu Raja Ahasiweros akan berikan kepadanya. Tapi ternyata kehormatan dan kebesaran itu diberikan kepada Mordekai. Mordekai orang benar, Mordekai orang yang rendah hati. Dia tidak meminta kehormatan dan kebesaran, tetapi justru raja berikan kepadanya. Waktu boleh berlalu dengan begitu saja dengan cepatnya. Tetapi apa yang anak-anak lakukan ketika kita rendah hati, ketika kita melakukan kebaikan, Tuhan itu memperhitungkan semuanya. Tapi ingat, juga jangan jadi orang yang sombong. Ketika kita sombong hari ini, suatu saat entah itu 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, entah itu kapan, kesombongan kita pun Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan memperhitungkannya. Hati-hati ya, jangan jadi anak yang sombong, jangan jadi orang yang angkuh, jangan merasa kalau ndak ada aku gak bisa terjadi. Kalau ndak ada aku, kamu ndak bisa apa-apa. Ndak boleh ya anak-anak ya. Kita harus jadi orang yang rendah hati. Kalau itu semua terjadi bukan karena aku, tapi karena ada Tuhan yang ada di dalam diriku, yang memampukan setiap kita untuk hidup benar dan hidup melayani Tuhan. Loh, Selina ingatkan, jangan seperti Haman yang sombong, tapi jadilah Mordekai yang rendah hati. Maka kebesaran dan kehormatan itu akan Tuhan berikan kepada kita. Oke, ayat hafalan kita, yuk kita buka bersama-sama. Yakobus 4 ayat 6b. Yakobus 4 ayat 6b. Kita hafalkan ya. Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang angkuh, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sudah bisa hafal? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6b. Anak-anak hafalkan, kalau sudah nanti videonya disampaikan ke guru kelas masing-masing ya. Semuanya, bukan anak-anak tertentu saja, karena ini masuk di dalam poin-poin kita ya. Sehingga nanti pada waktu kenaikan kelas, wow, hadiahku besar loh ya, karena kamu hadir dalam ibadah, difoto, disampaikan guru kelasnya. Karena kamu menghafal ayat Alkitab, cerita setiap hari Minggu, di video, disampaikan guru kelasnya. Nah, itu dicatat sama guru-guru kelasnya. Jadi poin kenaikan kelasmu. Oke? Ayat hafalan kita. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan kepada siapa? Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebagai kesimpulan anak-anak, tema kita kemuliaan Tuhan. Apa artinya? Tuhan itu menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang rendah hati. Seperti siapa? Seperti Mordekai. Ya, seperti Mordekai. Sekalipun dia tidak mendapatkan kehormatan dan kebesaran dari Raja Ahasiweros pada waktu itu, pada waktu dia menyampaikan informasi bahwa raja mau dibunuh oleh siapa? Miktan dan Teres. Tapi dia tidak menuntut
imbalan itu. Dia punya hati yang rendah. Dia berkata, "Ndak apa-apa. Suatu saat Tuhan pasti memperhitungkan itu." Nah, kemuliaan Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya. Dan sangat beda jauh dengan Haman. Haman yang sombong. Haman yang kiranya dia yang dapat kehormatan dan kemuliaan itu. Tapi karena kejahatan dan kesombongan Haman, Haman tidak mendapatkannya. Dan nanti kisah daripada Haman pun, anak-anak bisa baca kitab Ester secara lengkap. Kita bisa tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan Haman. Belajar hari ini dari Mordekai yang rendah hati. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa ya. Yuk. Anak-anak matanya ditutup. Tangannya dilipat. Tundukkan kepalamu. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Karena Engkau melihat dan mengetahui kehidupan kami. Tuhan, namamu berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Sekalipun mereka harus berada di rumah, ada banyak hal yang mereka dapat lakukan. Dan mereka tetap hidup dengan kerendahan hati. Mereka tidak menjadi sombong dengan apa yang mereka miliki atau apa yang ada pada mereka. Tetapi mereka sungguh-sungguh mau melakukan perbuatan baik dengan penuh kerendahan hati. Sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Tuhan, hari ini kami belajar dari Mordekai yang memiliki kerendahan hati. Dan kami pun boleh belajar dari Haman. Sehingga kami tidak menjadi seperti Haman yang sombong hatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua di dalam kehidupan kami. Supaya kami sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Dan Tuhan memperhitungkan semuanya. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa minggu yang akan datang. God bless you. Nah, adik-adik, kita tadi sudah dengar firman Tuhan ya. Kalau Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh sombong. Tuhan nggak suka kalau kita sombong ya. Nah, Losu juga mau ingatkan untuk ayat hafalan tadi yang sudah disampaikan di video, kemudian dikumpulkan ke guru kelasnya masing-masing. Juga jangan lupa SOAP-nya juga dikerjakan ya. Ingat ya, nanti Losu tunggu hasil kalian ya. Ya. Minggu ini kan ada adik kita yang ulang tahun. Oh Siapa aja iya, ya? bener ya Losu. Iya Ada ya. berapa anak ya? Ada 2 anak. Oh, siapa sih? Tanggal 5 Mei ada adik Cynthia Natania. Selamat ulang tahun, happy birthday. Terus tanggal 5 lagi Losu. Siapa itu? Ada adik kita Kimberly. Balita itu? Ya betul. iya, Selamat iya. ulang tahun. Nah, sekarang kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Kita akan pujikan. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu.
bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik kita mau ajak kalian semua untuk berdoa. Kita akan mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun tadi. Juga kita akan mendoakan persembahan kita hari ini. Yuk, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk Cynthia, Natania, di ulang tahunnya ini kiranya Tuhan tambahkan kepintaran, Tuhan tambahkan kesehatan. Juga untuk adik kita Kimi yang berulang tahun pada tanggal 5, kiranya Tuhan juga memberkati kehidupannya. Berkati kedua orang tua mereka supaya mereka dapat mendidik anak-anak mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami, kiranya berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Kita akan bersama-sama pujikan dengan pujian doksologi. Dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Penginjil Lina. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.